Halo semuanya, pada pembelajaran matematika hari ini kita akan belajar bab statistika pada subbab mengurutkan dan menyajikan data. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai mengurutkan data tunggal dengan diagram batang daun. Diagram batang daun. Persebaran kumpulan data atau mengurutkan data dapat disajikan dengan menggunakan diagram batang daun. Dikatakan diagram batang daun karena diagram ini menggunakan analogi hubungan antara batang dan daun yang terdapat dalam tumbuhan. Nah, sekarang Mem akan sajikan contoh diagram batang daun. Yang pertama, di sini ada sebuah data atau kumpulan data. Nah, data ini, perintahnya kita harus sajikan data berikut ini dalam diagram batang daun. Nah, bagaimana? Nah, mana angka yang menjadi batang dan daunnya? Kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan ada sebuah data dengan angka 16 ya. Mana yang menjadi batangnya dan mana yang menjadi daunnya? Nah, angka depannya menjadi batang dan angka belakangnya menjadi daun, atau angka puluhannya menjadi batang dan angka satuannya menjadi daun. Nah, kalau ini kan tadi puluhan ya contohnya. Lalu misalkan kalau angkanya 32, ini kan merupakan puluhan, berarti yang jadi batangnya adalah 3, yang menjadi daunnya adalah 2. Nah, bagaimana jika angkanya itu adalah satuan seperti 2, 1, 5. Nah, itu bagaimana? Mana yang jadi batangnya, mana yang jadi daunnya. Nah, jika angkanya itu satuan, ya seperti misalkan angka 2 ini, berarti yang menjadi batangnya adalah 0. Karena satuan, yang menjadi daunnya adalah 2. Setelah kita paham angka mana yang akan dijadikan batang dan angka mana yang akan dijadikan daun, selanjutnya kita buat tabel batang dan daunnya, yaitu seperti ini. Nah, bagaimana cara menentukan jumlah barisnya? Ya, cara menentukan jumlah barisnya dilihat dari angka puluhannya, angka puluhan pada datanya. Angka puluhan ini mulai dari angka berapa sampai angka berapa. Nah, berarti kan angka puluhan di sini mulai dari 0. Ya, karena ada angka satuan yang tidak memiliki batang. Berarti batangnya adalah 0. Nah, berarti mulai dari 0 sampai 4. Berarti kita membuat 5 baris, yaitu untuk batang 0, batang 1, batang 2, batang 3, dan batang 4. Jadi dilihat dari batang terkecilnya berapa dan batang terbesarnya berapa. Nah, selanjutnya kita masukkan data ini ke tabel ini berdasarkan batang dan daunnya. Kita masukkan batangnya terlebih dahulu, karena di sini ada angka yang merupakan satuan ya, berarti kita mulai batangnya itu dari 0. Lalu ada belasan yang batangnya adalah 1. Lalu ada 20-an yang batangnya adalah 2. Lalu ada 30-an yang batangnya adalah 3. Lalu ada 40-an yang batangnya adalah 4. Nah, setelah itu kita masukkan datanya. Yang pertama, di sini ada satuan, berarti batangnya adalah 0. Masukkan 2. Lalu ada 1, berarti batangnya masih di 0. Lalu ada 22. Lalu ada 22, berarti batangnya 2, daunnya 2, berarti di sini. Nah, lalu ada 5, berarti batangnya 0. Lalu ada 31, berarti batangnya 3, daunnya 1. Batangnya 3, daunnya 1. Lalu ada 2, berarti batangnya 0, daunnya 2. Lalu 1,
lalu 16 batangnya 1, daunnya 6, lalu ada 18, daunnya 8, batangnya 1, lalu ada 22, batangnya 2, daunnya 2. Setelah seluruh data ini dimasukkan ke tabel ini ya, akan menjadi seperti ini. Ya, di mana datanya itu ada 2, 1, 5, 2, 1, 5, 4, 4, 3, ada jika batangnya 1, daunnya 6 berarti 16, 18, dan seterusnya. Jika batangnya 2, daunnya 2 berarti 22, 22, 23, 28, 21, dan seterusnya ya. Nah, data tabel batang daun ini harus diurutkan. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Jadi kan yang tadinya ini belum berurutan, kita urutkan. Jadi misalkan di sini kan satunya ada 2, maka 1, 1, lalu angka 2-nya urutkan 2, 2, lalu 3, lalu angka 4-nya, lalu angka 5-nya. Begitupun dengan baris yang lainnya, yaitu pada batang 1, batang 2, batang 3, batang 4, daunnya harus diurutkan. Sekarang contoh diagram batang daun untuk kumpulan data atau datanya itu berupa ratusan. Kan kalau tadi itu datanya berupa satuan dan puluhan. Nah, bagaimana jika datanya itu ratusan? Mana angka yang akan menjadi batang dan daunnya? Kita misalkan terlebih dahulu, misalkan di sini ada 286. Ya. Berarti yang akan menjadi batangnya adalah angka ratusannya. Dan yang akan menjadi daunnya adalah puluhannya, puluhan dan satuannya. Jadi angka yang paling depannya itu adalah batang dan 2 angka di belakangnya adalah daunnya. Selanjutnya kita sediakan tabelnya terlebih dahulu. Nah, tabel batang dan tabel daunnya ini. Nah, untuk menentukan barisnya, kita lihat saja batang terkecil dan batang terbesarnya berapa. Nah, di sini kan batang terkecilnya adalah 1, batang terbesarnya adalah 4. Berarti kita sajikan 4 baris untuk batang dan 4 baris untuk daun. Lalu kita isikan kumpulan data ini ke tabel ini ya. Karena batang yang terkecilnya adalah 100-an dan batang terbesarnya adalah 400-an, maka kita mulai dari 1 batangnya. 1, 2, 3, 4. Nah, kita masukkan data-data ini. Nah, yang pertama adalah 254, berarti batangnya 2, daunnya 54. Lalu yang kedua 334, batangnya 3, daunnya 34. Lalu data ketiga batangnya 2, daunnya 65. Untuk data yang keempat, 432, berarti batangnya 4, daunnya 32. Selanjutnya, untuk data kelima, 356, batangnya 3, daunnya 56. Setelah seluruh data pada kumpulan data ini dimasukkan kepada tabel batang dan daun, maka akan menjadi seperti ini. Nah, angka pada daun ini harus terurut. Jadi, angka-angkanya kita harus urutkan yang ada pada daun ini, maka akan menjadi seperti ini. Seperti ini, yang pertama, batang 1 atau batang 100, daunnya ada 89, 95, 87, 23, dan 19. Berarti daun yang paling kecilnya itu adalah 19, maka kita urutkan ke depan. Jadi urutannya seperti ini. Jadi 119, 123, 187 gitu. Jadi gitu cara bacanya. Kalau untuk 2 berarti 216, 228, dan seterusnya. Untuk contoh diagram batang daun berikutnya. Nah, ini juga masih contoh diagram batang daun pada kumpulan data ratusan. Nah, bedanya apa? Tadi kan kita sudah belajar untuk data ratusan,
ya, di mana angka yang menjadi batangnya itu adalah angka yang paling depan atau angka ratusannya. Tetapi bagaimana jika angka depannya atau angka ratusannya itu sama? Seperti kumpulan data ini. Jadi angka ratusannya itu sama, yaitu 100 semuanya atau 1. Ya. Nah, berarti pada kumpulan data di atas, angka paling depan setiap angka adalah sama, yaitu 1. Maka, manakah angka yang menjadi batang dan daunnya? Nah, kita misalkan kembali. Misalkan 176 ya, dan 165. Maka, kan angka depannya sama, yaitu 1, ini juga 1. Atau angka ratusannya sama, yaitu 100 dan 100. Maka, yang menjadi batangnya adalah kita ambil dua angka yang paling depan, yaitu angka ratusan dan puluhannya. Kalau di sini berarti angka 1 dan 7 atau 17-nya menjadi batang dan 6-nya menjadi daun. Kalau ini 16-nya jadi batang dan 5-nya jadi daun. Atau 170-nya jadi batang, 6-nya jadi daun, 160-nya jadi batang, dan 5-nya jadi daun. Nah, jadi kita gunakan angka yang dua angka yang di depan ya. Selanjutnya seperti biasa kita buat tabelnya terlebih dahulu, yaitu tabel untuk batang dan daun. Jumlah baris pada tabel ditentukan dari angka kedua pada data ini, pada setiap data ratusan ini. Nah, di sini kan angka kedua yang paling kecilnya itu adalah 6 ya. Nah, angka yang paling besarnya itu adalah 8. Berarti batang yang ada pada kumpulan data ini adalah 16, 17, dan 18. Karena yang paling kecilnya adalah 16, yang paling besarnya adalah 18. Maka kita masukkan data ini pada tabel batang daun ini. Kita masukkan dulu batangnya, di mana batang yang paling kecil itu adalah 16, lalu ada 17 dan 18. Nah, kita tinggal masukkan kumpulan data ini. Yang pertama, 171, berarti batangnya 17, daunnya 1. Lalu 163, batangnya 16, daunnya 3. Lalu 181, batangnya 18, daunnya 1. Lalu 174, batangnya 17, daunnya 4. Lalu 176, batangnya 17, daunnya 6. Lalu 180, batangnya 18, daunnya 0. Lalu 183, batangnya 18, daunnya 3. Lalu 167, batangnya 16, daunnya 7. Setelah seluruh kumpulan data ini dimasukkan ke dalam tabel batang dan daun, maka akan menjadi seperti ini. Nah, seperti biasa, daunnya itu harus diurutkan. Ya, angka pada daun itu harus terurut, maka akan menjadi seperti ini. Jadi di sini yang pertama kan ada 1 yang paling kecil, lalu 2, lalu 3, 7, 8, 9.